Langit kota mulai gelap. Badan Jalan Jamin Ginting di persimpangan kampus USU telah disinari lampu bangunan dan lampu jalan yang temaram. Jalan itu berangsur-angsur semakin padat oleh deretan kendaraan yang memanjang jauh ke belakang, sampai-sampai ujungnya tak kelihatan. Pada malam itu, di tengah kemacetan, seorang pemuda bermotor Vespa menggerutu dan menyesal. Seharusnya ia pulang lebih awal sebelum jam macet tiba. Kulit kepalanya yang ditumbuhi rambut lurus panjang mulai berkeringat dan gatal, sehingga kuku-kuku jemari tangan kirinya menggaruk-garuk. Mobil Avanza abu-abu, Innova putih, dan Pajero Sport berwarna hitam pekat berdampingan menghalangi pemandangan si pemuda. Ia bangkit, kemudian menginjakkan kedua tapak kakinya ke aspal, lalu berdiri dan mendongakkan kepalanya menatap jauh ke depan. Pemandangan yang tampak ialah deretan panjang kendaraan tak berujung. Ia menggerutu dalam hati dan duduk kembali di atas jok, seraya menatap deretan bangunan toko percetakan yang berdempetan di sisi jalan, dan sesekali menatap pohon-pohon berbatang kurus yang tumbuh di ruas jalan. Dedaunan yang menggantung di ujung ranting pohon itu bergoyang-goyang ditiup derai angin yang sedikit hangat, sehingga mencuri perhatian si pemuda. Ia mereka-reka pohon apa yang sedang ditatapnya. Suara klakson mobil yang berada di belakang berbunyi dan membuatnya sadar bahwa kendaraan yang menghalangi pandangannya telah berpindah sekitar 5 meter ke depan. Barisan kendaraan itu kemudian dihampirinya lagi. Kini ia sudah mulai dekat dengan ambang lampu lalu lintas. Sementara itu, di seberang sana, di depan gerbang yang sering disebut orang pintu 1 USU, puluhan orang berkerumun berhimpit-himpitan. Dan di sekitar itu, puluhan polisi sabara dengan rompi anti peluru berjalan-jalan berlalu lalang, menggenggam pentungan beserta tameng tembus pandang. Tidak jauh dari kerumunan itu, 4 mobil water cannon dan 3 mobil barakuda parkir di tepi jalan. Kerumunan itu cukup dekat dari persimpangan dan lampu lalu lintas. Beberapa motor yang tadinya berada di sisi kiri si pemuda menepi, parkir di tepi jalan. Kemudian orangnya berjalan ke arah kerumunan itu. Si pemuda penasaran. Ada apa di sana, pikirnya. Ia ikut-ikutan menepikan Vespanya dan beranjak mendekati kerumunan itu. "Bubar!" ucap salah seorang polisi berwajah tua. Ia menunjuk-nunjuk ke arah kerumunan, seraya menyuruh orang-orang untuk meninggalkan tempat itu. Namun tak ada satupun yang menurut. Setiap mata di kerumunan mengarah ke satu titik di depan mereka. Pemuda itu tak bisa melihatnya sebab pandangannya terhalangi kerumunan. Kenapa sih, pikirnya lagi. Rasa penasarannya tak terbendung, lalu menyeruak ke dalam kerumunan, mendorong orang-orang yang berdiri menghalanginya. Akhirnya berhasillah ia menembus dan kini ia berada di barisan terdepan dan menyaksikan suatu pemandangan yang membuatnya kaget dan ngilu. Pemandangan itu mengingatkan si pemuda pada masa kecilnya ketika ia dan beberapa temannya membunuh seekor ular kobra dengan cara memukul-mukul dengan batang kayu. Memukul sekuat-kuatnya sampai ular itu berhenti bergerak lalu mati. Namun di depan kedua matanya yang ia lihat bukanlah seekor ular kobra, tetapi seorang lelaki muda yang berlumuran darah sedang dipukuli persis sebagaimana pernah ia lakukan terhadap ular kobra. Pentungan-pentungan itu beberapa kali mendarat di kepala dan perutnya, kemudian di kakinya, punggungnya, dan hampir seluruh bagian tubuhnya. 5 polisi itu memukulinya dengan membabi buta seperti membunuh ular kobra. Dan parahnya, di saat lelaki itu sudah tak berdaya, para polisi itu tak menghentikan pukulannya. Sesekali mereka menginjak dan menendang perutnya.
Pentungan itu terus mendarat di tubuh yang tampaknya sudah kehilangan nyawa dan terkapar di atas aspal yang kasar. "Hentikan, Pak!" teriak si pemuda berlari menghampiri lelaki itu. Dilindunginya lelaki itu dengan meringkuk di atas tubuhnya. Sejak itu, polisi itu berhenti. Jempol tangan kanan si pemuda diletakkan di pergelangan tangan lelaki itu. Ia dapat merasakan detakan urat nadi dan tak lama setelah itu, mata lelaki itu berkedip. "Panggil ambulans, Pak!" Si pemuda menoleh ke polisi di belakangnya. Namun polisi itu hanya diam dan tak peduli. Si pemuda geram. Ia berusaha mengangkat lelaki itu dengan cara menjinjingnya, namun terlalu berat. Kemudian tubuh lelaki itu ditariknya supaya bisa berdiri, lalu memapahnya pelan-pelan sembari memikirkan di mana rumah sakit yang paling dekat. Semua mata menyaksikan keduanya berjalan terhuyung-huyung, namun tak satu pun yang membantunya. Si pemuda mencium aroma darah. Rupanya bajunya sudah banyak bintik darah yang menetes-netes dari kepala dan wajah lelaki itu. "Tahan ya, kita akan ke rumah sakit," ucap si pemuda seraya menatap wajah lelaki itu. Tapi tiba-tiba si pemuda merasakan rambutnya ditarik dari belakang. Ia menoleh ke belakang dan bam! Sebuah tinjuan keras menghujam di hidungnya. Si pemuda pingsan. Setelah sadarkan diri, si pemuda terperanjat menemukan dirinya berada pada kursi mobil tahanan yang sedang melaju. Tangannya terborgol. Tiba-tiba ia merasakan pedih pada hidungnya dan tangannya yang terborgol diangkat sampai menyentuh ujung hidungnya. Di sisi kanannya, ia melihat seorang pria terkapar dengan darah yang telah membeku di wajahnya. Di sisi kirinya duduk pula seorang laki-laki pingsan dengan wajah benyok-benyok disertai bekas aliran darah yang juga telah membeku. Tangannya juga terborgol. Di bagian depan mobil duduk dua laki-laki berseragam polisi. Satunya mengemudi dan satunya lagi duduk bersandar menghadap ke depan dengan mata tertutup. Mobil itu beraroma darah dan baunya menyelinap ke lubang hidung si pemuda. Ia berteriak, "Lepaskan aku tak bersalah, kenapa aku ditangkap?" Kemudian polisi yang duduk di sebelah sopir menoleh ke belakang. Ia membentak, "Berisik, sekali lagi kau menjerit, kutinju kau." "Aku tak bersalah, lepaskan aku." Bam! Tinjuan keras kembali melayang ke hidung si pemuda. Ia pingsan lagi. Setelah dirawat di rumah sakit, si pemuda dibawa ke penjara. Ia masih heran kenapa ia ditahan. Sampai akhirnya ia bertemu dengan 3 orang lelaki di dalam bui. Salah satu di antaranya ialah lelaki yang pernah ditolongnya saat dikeroyok polisi. Ia sempat mengalami muntah darah dan dirawat 2 minggu di rumah sakit. Sedangkan 2-nya lagi ialah orang yang dilihatnya terkapar di dalam mobil polisi. Ketiganya merupakan demonstran yang turun ke jalan untuk menuntut pendidikan gratis dan pada waktu itu bentrok dengan polisi. Si pemuda kini tahu bahwa ia adalah korban salah tangkap yang dituduh paksa ikut berdemonstrasi hanya karena rambutnya panjang. Namun ia tak tahu apa hubungan demonstran dengan rambut panjang. Barangkali banyak mahasiswa demonstran yang berambut panjang, atau barangkali banyak tukang rusuh berambut panjang. Namun sebodoh itukah polisi hingga memukul rata semuanya? Keempatnya mendekam di penjara 7 bulan dan diputuskan bersalah oleh hakim di bawah atap pengadilan. Si pemuda tak pernah tahu kesalahannya dan selama proses pengadilan tak ada bukti yang menunjukkan ia bersalah. Namun ia tetap dihukum dan tak menyangka bahwa polisi dan hakim bisa seenak jidat menghukum orang yang tak bersalah. Atas nama perwakilan Tuhan, hakim telah menyalahgunakan kekuasaannya dan menunjukkan kebodohannya.